Bab 15. Ana, aku tidak bermaksud melupakan hari ini, ucap Dimas. Lupakan itu, pulang sana, ambil hadiah yang aku berikan itu, pekik Ana. Ana langsung masuk ke dalam kamarnya, dia merasakan sesak di dada. Ibarat snowball tadi, pernikahan Ana juga sudah pecah dan tidak bisa diperbaiki. Dimas hendak ke atas lagi, tapi Lisa menghalanginya. Dimas mengumpulkan serpihan kaca itu, dia membawa hadiah yang telah hancur itu. Dimas akan memperbaikinya lagi kembali. Saat sudah sampai di rumah Lisa, segera saja Dimas memperbaiki hadiah itu. Dia akan membuat semuanya kembali seperti semula. Tapi sayang, meski sudah diperbaiki, namun hasilnya tidak sama seperti semula. Hasilnya akan kelihatan retak. Aku sungguh lupa jika hari ini adalah hari anniversary ke-6. Alarm juga kok bunyinya baru tadi malam. Seharusnya bunyinya kemarin. Kesal Dimas. Lisa menghampiri suaminya itu, dia melihat Dimas yang terlihat kesal. Mas, kamu itu kenapa sih? Aku melupakan hari anniversary kami, ucap Dimas. Lisa memutar mata malas. Tidur saja yuk. Besok kamu jangan ke rumah Ana lagi. Kamu mau dikatakan pedalu lagi? Sepertinya memang harus begitu. Ana pasti masih marah. Biarkan saja dia sendirian dulu, ucap Dimas. Dimas dan Lisa melangkah menuju kamar tidur. Dimas memang sudah kehilangan akal. Dia sudah memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengisi hati Ana. Dimas masih menganggap remeh semua perkataan istrinya. Di sisi lain, Ana juga sudah tidak memperdulikan hari jadi pernikahannya. Dia tertidur pulas dengan selimut dan bantal guling. Ray sampai di rumah Ana, dia keluar dari dalam mobil dan menuju pintu masuk. Pintu rumah Ana sudah dibuka oleh Maya. Saat di perjalanan, Ray telah mengabari Maya untuk membukakan dirinya pintu rumah. Selamat datang Tuan, ucap Maya. Mei, apa Ana di atas? Tanya Ray. Maya mengangguk, iya. Tadi sempat terjadi pertengkaran antara Nona dan Tuan Dimas. Ray mengangguk. Aku akan ke atas, kamu istirahat saja. Jangan lupa kunci pintu rumah. Aku akan bermalam di sini. Baik Tuan, jawab Maya. Ray menaiki anak tangga satu persatu. Dia membuka pintu kamar Ana yang memang tidak dikunci. Ray membuka kancing kemeja yang dia kenakan, dia hanya memakai kaos dalam saja. Ray langsung masuk ke dalam selimut dan merebahkan tubuhnya di samping Ana. Dia mengalihkan rambut Ana ke atas agar Ray bisa mencium aroma ceruk leher kekasihnya. Ray menelusupkan wajahnya di leher jenjang itu, dia juga mengendus aroma tubuh Ana. Ray menurunkan sedikit tali gaun tidur yang kekasihnya itu kenakan. Ray memberi kecupan di bahu polos itu. Dia juga memberi tanda kepemilikan di sekitar bahu dan leher. Ana menggeliat dan perlahan membuka matanya. Ana membelalak, sudah ada Ray di depannya. Ray, Ana tidak sempat melanjutkan kata-katanya, bibirnya sudah dibungkam oleh ciuman. Ray mencium Ana dengan lembut dan Ana membalas ciuman itu. Ciuman itu menjadi memanas. Tangan Rayhan juga menyusuri tubuh Ana, nafasnya sudah memburu. Dia sudah bergelora. Ray melepas pagutannya dari bibir Ana, dia bangkit dan turun dari ranjang. Ray langsung menuju kamar mandi. Ana merasa heran karena Ray tidak melakukannya.
Di dalam kamar mandi, Ray menuntaskan hasratnya sendiri. Sial, aku tidak bisa menahannya, umpat Ray. Setelah mencapainya, Ray keluar dari dalam kamar mandi. Maaf, aku tidak bisa menahannya tadi. Anna malah tertawa. Kamu bermain solo. Ray mendengus. Mau bagaimana lagi? Ray naik ke atas ranjang. Anna langsung masuk ke dalam pelukan sang kekasih. Dia sangat suka berada di dalam pelukan dada bidang Rayhan. Kenapa kamu tidak melakukannya? Tanya Anna. Aku tidak ingin melakukannya sebelum kita menikah, jawab Ray. Apa kamu sudah tobat? Tanya Anna. Aku sudah punya kekasih. Aku tidak ingin bermain-main lagi, kata Ray. Anna menatap wajah pria yang selama ini mengisi hari-harinya. Wajah tampan dan penuh dengan karisma. Aku ingin berpisah dari Dimas. Ray kaget mendengarnya langsung dari bibir Anna. Serius, kamu sungguh akan berpisah darinya? Anna mengangguk. Sudah cukup aku bertahan selama ini, aku ingin hubunganku diperjelas. Anna memang menunggu kedatangan Rayhan untuk mengutarakan niatnya. Bagi Anna, sudah cukup dia bertahan selama ini. Dimas sudah tidak peduli lagi dengannya. Anna selalu meminta keadilan untuknya, tapi Dimas hanya menganggapnya angin lalu saja. Anna sudah banyak mengalah dalam pernikahannya. Jalinan suami istri itu menjadi semakin renggang. Apa kamu sudah tidak mencintai Dimas? Tanya Ray. Dimas cinta pertamaku. Mungkin akan sulit melupakan kenangan manis bersamanya. Tapi aku tidak lupa akan kenangan pahit yang dia torehkan padaku. Seiring waktu cinta itu akan pudar dengan sendirinya, tutur Anna. Rayhan mengecup kening Anna. Aku akan membantumu. Ray, apa kamu mencintaiku dengan tulus? Tanya Anna. Tentu saja, aku mencintai kamu, jawab Ray. Ray, aku bukanlah wanita sempurna. Aku tidak bisa memberikanmu keturunan, ucap Anna. Jangan bicara seperti itu. Kita bisa mengangkat anak nantinya. Aku akan membawamu ke luar negeri untuk berobat, ucap Ray. Andai Dimas juga berpikir seperti itu, aku akan membuka hatiku untukmu, Ray, batin Anna. Anna tersenyum mendengar kata-kata Rayhan. Dia memeluk tubuh Ray dengan erat. Anna memejamkan mata dan terlelap di atas dada bidang Rayhan. Ray juga ikut memejamkan matanya. Sebentar lagi Anna akan menjadi miliknya. Ray begitu senang mendengar Anna yang akan mendepak Dimas dari hidupnya. Pagi harinya Anna sarapan sendiri di meja makan. Rayhan sudah pulang tadi subuh. Dimas juga tidak datang ke rumahnya. Hari ini Anna akan pergi ke pengadilan agama. Dia akan pergi menggugat cerai Dimas. Ray juga sudah sampai di rumah mamanya. Dia akan memberitahu hubungannya bersama dengan Anna. Ray berharap mamanya akan setuju dirinya menjalin cinta bersama Anna. Ray dan Mama Dila tengah sarapan bersama. Ray mencuri lirik melihat sang mama. Dia pura-pura tidak melihat lirikan sang putra. Dia tahu jika Ray sudah begitu pasti ada masalah yang sedang melanda dirinya. Ada apa? Tanya Dila. Ray menyengir menampakkan gigi putihnya yang rapi. Ray punya calon istri. Apa? Pekik Dila. Ray kaget akan teriakan mamanya. Mama, bisa saja kagetnya. Dila terkekeh. Katakan siapa wanita itu, dari mana asalnya dan apa pekerjaannya. Namanya Anna, dia seorang desainer, jawab Ray. Apa kalian sudah pacaran? Tanya Dila.
Ray menepuk keningnya. Mamanya juga masih saja bertanya hal yang tidak penting. Jelas-jelas Ray mengatakan sudah punya calon istri, itu artinya mereka sudah berpacaran. Sudahlah, Mama tanya yang gak penting. Kesal Ray. Mama mau tanya, memangnya berapa mantan pacarmu? Tidak ada kan? Kamu itu hanya bermain-main saja. Kesal Dila. Ana sudah resmi menjadi kekasih Ray. Kami akan secepatnya menikah, ucap Ray. Rayhan sedikit gugup untuk menyampaikan perihal Ana. Dia sendiri juga tidak tahu apa mamanya akan menerima Ana yang janda dan tidak bisa mengandung. Ma, Ana punya kekurangan dalam dirinya, ucap Ray. Dila mengernyit. Apa? Ana tidak bisa hamil, ucap Ray cepat. Dila menatap wajah Rayhan dengan tajam. Ray sudah menduga mamanya tidak akan setuju. Tetapi Ray mencintai Ana. Meskipun mamanya tidak setuju, Ray akan tetap menikahi Hana. Meski mama tidak setuju, Ray akan menikah dengan Ana, Mah, kata Ray mantap. Wanita itu sudah setuju untuk menikah dengan kamu? Tanya Dila. Ray bingung akan menjawab pertanyaan mamanya. Hubungannya dengan Ana saja masih gelap. Ana masih belum bercerai. Yang penting, kekasihmu setuju saja untuk menikah. Mama tidak peduli soal anak. Kamu tahu sendiri keluarga kita. Tante kamu malah tidak mau punya anak. Om kamu malah tidak mau menikah dan punya anak. Kamu yang menjalankan hidupmu sendiri. Kamu bahagia, Mama turut bahagia, tutur Dila. Sebagian keluarganya Rayhan berada di luar negeri. Mereka hidup bebas dan tidak terlalu memikirkan perihal soal keturunan. Mama Dila juga hanya punya Rayhan karena memang dia tidak mau punya anak lagi. Tapi Ma, ada satu lagi penghalang, ucap Ray. Apa lagi? Tanya Dila. Ana adalah istri orang, ucap Ray. Apa? Dila kaget mendengarnya. Ray, kamu itu mau jadi pembinor? Ma, Ray akan jelaskan semuanya. Ray bukan pembinor, lebih tepatnya Ray mencintai Ana. Dila menggeleng. Terserah kamu saja deh. Yang jelas Mama tidak mau kamu disebut pembinor. Dila beranjak meninggalkan ruang makan. Dia menyerahkan semua keputusan kepada Ray. Putranya sudah dewasa. Tentu bisa menentukan kehidupan hidupnya, kebahagiaan hidupnya sendiri. Dila akan bahagia jika anaknya itu bahagia. Ray sangat senang karena mamanya sudah setuju dengan calon yang dia pilih. Dia sudah tidak sabar untuk menunggu Ana berpisah dari Dimas. Ray berangkat dengan mobilnya menuju kantor. Dia akan meminta Diki untuk mengurus perceraian itu secepatnya. Ray sudah tidak sabar untuk segera memiliki Ana. Sampai di gedung perkantoran, Ray lekas menuju ruangan Diki. Tanpa mengetuk pintu, Ray langsung saja masuk ke dalam ruangan. Diki sampai kaget karena kedatangan Rayhan yang tiba-tiba. Ray, ketuk dulu pintunya. Kesal Diki. Ini kantor punya aku. Terserah aku mau masuk tanpa mengetuk pintu, sahut Ray. Diki berdecak. Ada apa? Ray menyengir. Dik, kamu bantu Ana untuk mengurus perceraiannya dengan Dimas. Ana bilang dia ingin bercerai. Kamu urus biar semuanya cepat selesai. Diki menggelengkan kepalanya. Untuk hal ini dia tidak setuju akan perintah dari Rayhan. Sahabatnya ini sudah banyak ikut campur dalam urusan rumah tangga Ana. Ray merasa heran karena Diki terlihat menolak dirinya. Kenapa? Apa aku salah? Ray, untuk kali ini kamu harus bersabar. Biarkan Ana yang menyelesaikan hubungannya bersama Dimas.
Jangan sampai kamu dicap pebinor oleh orang-orang, tutur Diki. Diki tidak mau jika Ray sampai dicap pebinor, walaupun itu memang kenyataannya. Tapi dengan mencampuri urusan rumah tangga Ana, itu sungguh tidak sopan. Diki tidak ingin jika nantinya Dimas malah memutar balik fakta. Meski saat itu rumah tangga Ana memang sudah bermasalah. Terus, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanya Ray. Menunggu saja tentunya. Jangan sampai Dimas mengatakan jika kamu penyebab perceraian mereka. Ujar Diki. Aku capek menunggu. Ray tampak berpikir. Kita habisin saja Dimas itu, ucap Ray. Bicara itu jangan asal keluar, Ray. Kalau kita menghabisi Dimas, masalah akan bertambah. Sudahlah, secepatnya Anda juga akan menjadi milikmu, tutur Diki. Ray menghela nafas, dia melangkah gontai kembali ke ruangan kantornya. Diki menggeleng akan tingkah Ray yang sudah berubah. Ray sudah tidak lagi bermain wanita, dia sudah tergila-gila pada Ana. Ray duduk di kursi kebesarannya, dering ponselnya berbunyi, segera Ray menggeser tombol hijau dan meletakkan ponsel di telinganya. Ada apa, Dion? Malam ini kamu datang kan? Datang kemana? Kemana lagi? Malam ini ulang tahun perusahaanku, kata Dion. Iya, aku akan datang bersama Diki. Ray mematikan sambungan teleponnya. Dia lupa kalau malam ini ada pesta ulang tahun perusahaan Dion. Dia juga harus turut hadir karena Ray menjadi pemegang saham di sana. Ray menggebrak meja dengan tangannya. Aku ingin mengajak Ana, tapi itu tidak mungkin. Ray berdecak. Dia terlihat kesal. Berkas-berkas di mejanya dia singkirkan dengan tangannya. Aku kesal. Pagi Ray. Diki yang baru saja masuk ke dalam ruangan Ray tertegun melihat berkas-berkas yang berserakan di lantai. Dari raut wajah Ray juga tampak kesal. Kenapa lagi sih Ray? Tanya Diki. Kesal saja, ketus Ray. Diki membereskan berkas-berkas yang berserakan di lantai, sedang Ray menatap pemandangan jalan dari jendela kaca kantornya. Jam makan siang Dimas datang ke butik Ana. Dia ingin mengajak Ana untuk ke pesta ulang tahun kantornya. Tidak mungkin bagi Dimas untuk memperkenalkan Lisa sebagai istrinya. Lisa memang akan hadir di sana karena memang dia juga karyawan di tempat Dimas bekerja. Dimas langsung saja naik ke atas menuju ruangan Ana. Dia membuka pintu dan terlihat Ana yang sedang menggambar. Ana mendongakkan kepala melihat seseorang yang menyapanya. Ada apa? Dimas mendekat pada Ana. Dia merangkul tubuh Ana. Maafkan aku sayang, aku sungguh tidak bermaksud melupakan hari jadi pernikahan kita. Ana melepas rangkulan Dimas. Lupakan saja. Ada apa kamu kemari? Tumben. Kamu gak makan siang bareng Lisa? Aku kesini untuk mengajakmu ke pesta perusahaan. Dimas mendaratkan tubuhnya di kursi sofa yang ada di ruangan Ana. Kapan? Tanya Ana. Nanti malam aku akan datang menjemput kamu, kata Dimas. Kamu sudah ada Lisa, mengapa mengajakku lagi? Tanya Ana. Tidak ada yang tahu hubunganku dengan Lisa, jawab Dimas. Aku akan ikut bersamamu, ucap Ana. Dimas tersenyum mendengarnya, dia mendekat pada Ana. Dimas mencium pipi Ana. Setelah itu dia pergi. Dimas kembali lagi ke kantor karena jam makan siang sudah lewat. Bersambung.